Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran produktif TKJ, yaitu teknologi layanan jaringan. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan dalam kondisi seperti ini. Oke, kita langsung aja pada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang lanjutan bab 4, yaitu tentang DSL. Untuk poin-poin yang akan dipelajari pada kesempatan ini, yang pertama itu tipe-tipe DSL, kedua kelebihan dan kekurangan DSL, dan permasalahan yang sering terjadi pada pengguna DSL. Ini 3 poin yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu tentang tipe-tipe DSL. Jadi DSL ini banyak macamnya ya. Ada tipe-tipe, nanti disesuaikan dengan kebutuhan apa internet kita. Nah, ini makanya di dalam tipe-tipe DSL ini disesuaikan mau yang seperti apa. Contoh yang pertama ada asymmetric DSL atau yang biasa disebut dengan ADSL. Nah, asymmetric DSL adalah teknologi yang memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara pengiriman data atau upload dan juga penerimaan data atau download. Jadi, asymmetric DSL adalah teknologi yang memberikan kecepatan transfer data, uploadnya itu lebih kecil dan downloadnya itu lebih besar karena berbeda ya. Jadi, buat ngedownload itu lebih besar ya. Buat ngedownload itu lebih cepat, lebih besar, lebih banyak yang diberikan. Tetapi buat upload ini lebih sedikit. Sehingga teknologi ini cocok buat internet di rumah. Karena kebutuhan di rumah itu lebih banyak buat ngedownload daripada ngeupload. Yang berikutnya yaitu symmetric DSL atau biasa disebut dengan SDSL. Nah, ini kebalikannya dari ADSL. Kalau ini koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download itu sama persis keduanya. Kalau ADSL itu lebih besar downloadnya daripada upload, dan kalau SDSL itu sama besarnya. Sehingga jaringan ini itu sangat cocok digunakan untuk keperluan aplikasi komersial. Dimana kalau penggunaan untuk komersial, untuk usaha itu antara upload dan downloadnya itu hampir sama kebutuhannya. Contoh buat ngirim-ngirim data itu kan, sehingga itu kan termasuk ke dalam penggunaan transfer data download. Berikutnya yaitu symmetric high speed DSL atau yang biasa disebut GSHDSL. Nah, kalau GSHDSL ini teknologi yang satunya dapat melayani pengguna dengan fitur multi-rate, kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi-service, dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL lainnya, dan dapat dikuatkan sinyalnya sehingga dapat berjalan sangat jauh. Nah, GSHDSL ini jarak jangkauannya itu lebih panjang, lebih besar. Yang berikutnya yaitu Integrated Service Digital Network DSL atau yang biasa disebut dengan IDSL. Nah, ini merupakan perpaduan fitur antara teknologi SDN dengan DSL. Seperti halnya SDN,
IDSL menggunakan satu wire kabel untuk mentransmisikan data secara full duplex dan kecepatan hingga 144 kbps. Cuma ini kalau kalau IDSL ini tidak bisa digunakan. Jadi kalau ISDN itu kan bisa digunakan selain sebagai komunikasi data juga sebagai suara ya. Nah, kalau IDSN ini cuma hanya membawa komunikasi data saja, bedanya seperti itu. Kemudian yaitu Very High Data Rate DSL. Very High Data Rate DSL atau yang bisa disebut dengan VDSL. Nah, VDSL dapat menghantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai 52 Mbps downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga twisted. Jarak jangkauan dari teknologi ini yang menjadi kelemahannya karena jarak maksimalnya hanya sejauh 1,3 km saja. Nah, ini kecepatan downstream atau downloadnya itu 13 sampai 52 Mbps. Nah, untuk uploadnya yaitu 1,5 sampai 2,3 itu lebih kecil downloadnya. Cuma dia kecil di jarak jangkauannya, lebih pendek jarak jangkauannya. Kemudian yang terakhir, High Data Rate DSL atau yang biasa disebut disingkat HDSL. Nah, teknologi HDSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan E1 saat ini. Maka dari itu, HDSL memang telah banyak digunakan oleh penyedia jasa jaringan untuk menggantikan jalur-jalur E1 mereka yang relatif lebih mahal biaya penyediaannya. Nah, HDSL ini ya, jarak jangkauannya emang sih harganya lebih mahal, tetapi jarak jangkauannya itu lebih jauh, bisa sampai 3,6 km. Namun juga bisa ditambah lagi atau penguat sinyal atau repeater sehingga akan lebih jauh. Makanya ini HDSL ini biasa digunakan untuk penyedia jaringan yang biasa dikomersilkan. Nah, ini kelemahan atau kelebihan dan kelemahan karena setiap teknologi itu mempunyai plus minusnya ya. Ada kelebihan dan kekurangan dari setiap teknologi. Yang pertama yaitu koneksi yang simultan antar internet dengan suara fax melalui kabel telepon. Jadi ini buat internet dan juga buat telepon itu satu ya, masih nyatu. Makanya enaknya dengan teknologi DSL ini. Jadi kita hanya menyediakan kabel telepon, ya tinggal ditambah bisa dibagikan dengan buat internet. Yang kedua yaitu kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Ini karena Karena kan kalau jalur telepon itu full nyala terus ya, makanya sehingga ini kecepatan akses tinggi dan selalu online. Harga penggunaannya murah terutama untuk perumahan. Kemudian keamanan data terjaga dengan baik. Karena ini ada penyedianya, ada ISP-nya, Internet Service Provider-nya. Nah, ini kekurangannya. Yang pertama, panjang kabel tembaga dari konsumen dari corporation ke pelanggan kurang tepat. Karena ini punya menggunakan kabel ya. Kemudian adanya load case dan bridge taps yang tidak cocok. Karena Karena teknologi ini menggunakan kabel sehingga akan ada gangguan-gangguan di kabelnya ya, di jalurnya. Yang ketiga itu sinyal tidak dapat dikirimkan oleh media yang menggunakan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penggunaan DSL. Yang pertama, panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. Nah, ini semuanya pakai jalur telepon ya.
Kemudian terdapat banyak load coil dan bridge step pada saluran telepon. Ini apa ya? Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu biasanya ada di kekurangan ya. Nah, permasalahan. Jadi apa? Kelemahan-kelemahan atau kejadian-kejadian yang memang sering terjadi pada si pengguna DSL. Berikutnya, pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapatkan layanan dan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. Ini biasanya kan ada ketika ada masalah-masalah itu biasanya ada banyak itu ya. Pas kemana dulu, makanya ini punya masalah berarti birokrasi yang panjang. Kemudian informasi teknis sukar diperoleh, kurang tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya. Nah, ini kan kalau kita masang juga harus ada yang ahlinya ya. Tidak langsung bisa sama kita sendiri, apalagi yang awam gitu kan. Bisa ada langsung ke tukangnya. Instalasi hanya mendukung OS tertentu, misalnya Windows atau Mac gitu kan. Kemudian interupsi layanan sering terjadi dan selalu terhubung dengan LAN, sehingga menimbulkan masalah keamanan. Pengguna teknologi DSL atau penggunaan teknologi DSL. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang modem ADSL dan cara kerjanya. Karena modem ADS ini adalah salah satu teknologi yang yang tipe-tipe dari DSL yang memang biasa digunakan, contohnya di sekolah kita atau di rumah-rumah kita suka ada ya pakai modem ADSL. Apalagi yang udah mempunyai telepon rumah, itu biasanya tinggal tambah modem ADSL karena memang harganya juga lebih terjangkau ya dengan ADSL. Dan memang teknologi ADSL ini speknya ya pas itu kan buat perumahan, karena memang lebih banyak cara kerjanya adalah untuk data transfer datanya yang digunakan itu download atau mengambil data-data dari internet. Itu aja dari pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua, anak-anakku semua selalu menjaga kesehatan dan terus melakukan pembelajaran walaupun kita di mana aja. Jadi kita malahan lebih enak ya, bisa belajar di mana aja, mungkin dari gurunya ataupun dari yang lainnya, karena memang kita bisa belajar di mana aja dengan syaratnya sih memang satu, ada media internet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.